Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya di video pertemuan kelima. Kita akan membahas mengenai struktur perulangan ya. Pada mata kuliah Dasar Pemrograman Fakultas Teknologi Informasi Universitas Selatan Samasiro. Oke, di video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur percabangan ya, lalu tipe data, operator, dan lain-lain. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai struktur perulangan. Izin memperkenalkan diri ya. Di sini nama saya Muhammad Diki Widianto. Saya sebagai IT Development System di Universitas Selatan Samasiro. Email saya di kilotwidianto@unilam.ac.id. Portofolio saya, jika berkenan, bisa melihat di wikipedia.github.io. Baik, untuk tujuan pembelajaran secara keseluruhan, mahasiswa memahami konsep dasar pemrograman komputer. Lalu mahasiswa mampu menggunakan bahasa pemrograman untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi program sederhana. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan logika komputasi dalam pemecahan masalah. Oke ya, jadi apa itu struktur perulangan? Struktur perulangan ya, atau looping, adalah instruksi program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah atau blok kode secara berulang-ulang hingga kondisi tertentu terpenuhi. Perulangan ini sangat penting ya untuk memproses data berulang kali dan meningkatkan efisiensi kode. Jadi bahasanya sih writeless do more ya. Apa itu? Jadi kita menulisnya sedikit, kita sedikit menulis, tapi efeknya itu ketika di run, program itu akan terus melooping gitu, mengulang-ulang blok kode yang sudah kita buat tadi gitu. Jadi seperti mengcopy sebanyak berapa kali, berapa X kali ya, kayak gitu. Oke ya, selanjutnya yaitu di PHP ini ada perulangan apa saja sih. Jadi di PHP ini kita ada beberapa jenis perulangan ya. Yang pertama itu yaitu perulangan for, lalu ada perulangan while, ada perulangan do while, dan ada perulangan for each. Oke ya, kita bahas satu-satu dari perulangan yang ada di PHP tadi. Yang pertama adalah for. Jadi for itu digunakan ketika kita sudah mengetahui secara pasti berapa kali perulangan akan dilakukan ya. Disebut juga count loop. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita sudah tahu gitu ya. Sudah ada berapa yang akan kita ulang gitu. Misalnya kita punya 10 data, otomatis sudah ada 10 yang akan kita ulang. Atau kita sudah pastikan kita akan mengulang sebanyak 5 kali kayak gitu. Nah, itu kita biasanya menggunakan count loop atau for ini gitu. Oke ya, kita coba contohkan pada VS Code ya. Buka dulu VS Code-nya. Buat teman-teman sudah ahli pastinya ya dalam membuka VS Code, lalu kemudian kita start run XAMPP-nya ya, seperti biasa ya. Lalu kita masuk ke localhost /belajar PHP ya, karena di sini direktorinya belajar PHP. Lalu lanjut dengan mengetikkan di sini file baru dengan nama looping.php. Oke, kita mulai aja di sini ya. Oke, kita mulai aja di sini. Yang pertama kita akan membuat for ya. For tadi yang sudah kita jelaskan yaitu adalah count loop atau count loop, yaitu looping yang memang sudah ditentukan ya. Rumusnya apa untuk membuat for ini? Yang pertama kita ada inisialisasi, lalu kondisi, lalu perubahan. Kita masukkan inisialisasi yang pertama adalah inisialisasinya adalah 0 ya, jadi ke 0 ya, ke 0. Lalu kemudian kondisinya apa? Jika i ini sama dengan 0 kan ya, lebih kecil dari, kita ingin mengulangi sebanyak
5 kali, berarti 4 ya. Karena kan 0 ya mulainya ya. Oh 5 ya. 5 kali ya. 0, 1, 2, 3, 4. Iya betul. Karena kalau sudah 5 sama dengan 5 lebih kecil daripada 5, itu hasilnya adalah false ya. Jadi sudah tidak bisa diulang lagi. Kita coba di sini echo aku adalah kesekian ya. Oke ya, kita coba langsung ke browser kita ya. Masuk ke browser kita, hello world lagi belajar PHP. Di sini ada namanya, sesuaikan namanya tadi apa? Looping. Oke ya. Aku adalah ke 0, 1, ke-2, ke-3, ke-4. Kalau di total jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Nah, jadi kita hanya dengan menuliskan kode seperti ini saja satu, maka kode ini, blok kode yang di sini ini akan terus diulang sampai dengan nilai yang di sini adalah bernilai false. Lalu perubahan yang di sini itu apa maksudnya? Maksudnya gini, ketika i itu sama dengan 0, lalu i kita kita kondisikan atau kita logikakan 0 lebih kecil daripada 5, itu bernilai true. Nah, kalau bernilai true maka tampilkan ini nih, 1 kali. Lalu setelah itu apa? 0 akan ditambah 1 kali. Plus itu artinya yaitu akan selalu ditambah 1 setiap kali iterasi ya, setiap kali perulangan. Jadi akan berubah yang tadinya 0 menjadi i-nya itu variabelnya menjadi 1 di sini. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya sampai ini bernilai false. Kalau ini sudah bernilai false, artinya pada posisi ke i-nya 5 di sini ya. I-nya 5. 5 lebih kecil daripada 5, otomatis false ya. Nah, maka ini akan dihentikan proses ini dan tidak akan ditampilkan yang ini gitu. Seperti itu. Sehingga artinya sudah break, sudah selesai ya. Break itu artinya sudah stop gitu perulangannya. Oke ya, jadi hasilnya seperti ini. Lalu kita ingin mengubah ini jadi 1, 2, 3, 4, 5. Bisa sampai 5 aja kayak gitu. Bagaimana caranya? Caranya ya kita tinggal ganti iterasi pertamanya 1 di sini. Lalu kita save, kemudian kita refresh. Nah, maka hasilnya sampai 4 doang, nggak sampai 5 ya. Kenapa? Karena ketika di sini kondisinya itu 5 lebih kecil daripada 5. Maka ini kondisinya adalah false, sehingga tidak akan mungkin dieksekusi ke sini, atau blok-blok ini tidak akan dijalankan sebagai kode. Maka solusinya bagaimana? Kita masukkan lebih kecil atau sama dengan seperti ini. Jadi i 5. Kalau ini hasilnya 5, maka 5 lebih kecil atau sama dengan 5, maka hasilnya adalah true. Jika hasilnya true, maka ini i akan bernilai 5, sehingga ini akan muncul di sini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya, kurang lebih seperti itu untuk membaca kode for ya. Oke, selanjutnya adalah perulangan while ini sama ya, while ini sama, hampir sama perulangan juga, hanya saja bedanya apa? Bedanya dia adalah uncounted loop. Jadi apa artinya? Perulangan while digunakan untuk mengulang blok kode selama kondisi yang ditentukan masih bernilai true gitu ya. Jumlah perulangan tidak harus diketahui sebelumnya karena dia sifatnya uncounted loop. Yang penting kodenya itu adalah bernilai true, while itu ya berarti ya. Jadi selama seperti ini, misalnya while kita set aja while ini menjadi true gini, ini akan terus mengulang kode ini. Echo ini akan terus mengulang. Nah, ini akan terus mengulang. Aku adalah looping. Nah, ini akan terus mengulang terus sampai error gitu. Seperti itu. Ajaibnya ya dari kode dari while ini ya seperti itu. Coba kita tutup dulu ini. Nah, lantas bagaimana cara mengakhirinya? Mengakhirinya kita harus setting di sini.
setting di sini agar kondisinya berubah menjadi false gitu kan. Kalau kondisi ini terus maka akan terus diulang. Caranya gimana? Coba kita buat suatu iterasi ya. Variabel i berarti artinya kita buat iterasi yaitu 1, dan kita ingin ini tuh berhenti pada perulangan ke-10, berarti iterasi harus lebih kecil ya dari 10 kayak gitu ya. Maka ini akan mengakhiri sampai 10. Namun iterasi ini harus ditambahkan terus ya, karena kalau seperti ini juga kodenya i sama dengan 1, maka i kurang dari 1 ini akan bernilai terus sama aja, ini akan bernilai terus. Nah, lantas bagaimana? Blok kodenya kita tambahkan di sini, kita tambahkan i plus plus. Artinya setiap kali selesai melakukan perulangan ini, kita tambahkan atau kita tambahkan i ini menjadi plus 1. Jadi misalnya i-nya sama dengan 1. 1 di sini kan 1 nih. I ini artinya kan 1 kan karena isinya 1 ya. 1 lebih kecil daripada 10. Oh iya betul, true hasilnya. Maka akan masuk ke blok kode yang ini. Nah, setelah ini berhasil selesai, maka i ini akan ditambahkan 1 sehingga 1 yang tadi di sini akan berubah menjadi 2. Lalu 2 diuji lagi, 2 lebih kecil daripada 10 gitu. Dan seterusnya sampai 10 lebih kecil daripada 10 artinya false ya. Artinya salah. Maka tidak ada hasil itu, break itu artinya sudah selesai perulangannya. Karena ini akan bernilai false. Nah, berarti ini akan sampai kurang lebih 1 sampai dengan 9 ya. Karena 10 kurang dari 10 itu tidak bernilai true ya. Kita coba, ini harusnya aku adalah looping ke 1 sampai dengan 9. Buka browsernya ya. Aku adalah looping ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagaimana kalau kita mau ambil angka 10-nya juga? Ya kita bisa naikkan ininya jadi 11 ya. Atau kalau ingin estetik 10-nya di bawah, berarti kita lebih kecil dan sama dengan, lebih kecil atau sama dengan 10. Hasilnya sama. Tapi kalau kita menghilangkan ini, wah ini error ini. Ini akan terus menghasilkan nilai seperti ini terus nih nanti nih. Aku adalah looping ke bla 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 terus saja. Nah, ini kita nggak coba ya, kita nggak coba karena khawatir error nanti. Jadi hati-hati dengan looping ya. Looping yang sudah pasti-pasti itu menggunakan for, artinya kita sudah tahu angka yang mau di looping sampai mana, itu menggunakan for. Tapi kalau kita tidak mengetahui angka yang mau kita looping bagaimana, jadi kita inginnya kondisinya kalau true ya di looping gitu, itu menggunakan while kondisinya ya. Jadi seperti itu ya, artinya dia itu uncount loop gitu, tidak beda seperti dengan for yang count loop. Selanjutnya ada perulangan do while. Do while ini hampir mirip dengan while ya. Sintaks kodenya pun sama. Jadi perulangan do while ini mirip dengan while, tapi ia menjamin blok kode yang dieksekusi minimal 1 kali. Ia akan dieksekusi minimal 1 kali karena kondisi diperiksa setelah blok kode dijalankan. Jadi ini kebalikannya sih sebetulnya. Hanya kebalikannya saja sih. Kalau do while ini jadi hanya jadi dirubah konsepnya gitu ya. Tadinya mungkin seperti ini, maka ini diubah. Kalau do while itu menjadi lakukan dulu gitu, lakukan dulu perulangannya. Aku adalah looping ke 1 misalnya. Lakukan dulu perulangannya gitu. Lalu kita setelah itu dicek i-nya gitu, kayak gitu. Lakukan dulu perulangannya lalu dicek i-nya. I plus plus seperti ini ya. Kurang lebih sama, hampir sama, hanya dibalik saja. Coba kita coba di browser dan hasilnya pun sama ya. Kalau kita ubah ini jadi 20, maka ini hasilnya harus sampai 20 sih. Nah, jadi tidak ada perbedaan ya.
Yang membedakan adalah kalau while saja dia itu harus kondisinya terpenuhi dulu, baru akan menjalankan ini, menjalankan blok yang ada di sini. Tapi kalau while ini kondisinya harus akan menjalankan kondisi ini dulu, lalu kemudian dicek kemudian bloknya sudah sesuai apa belum gitu. Kayak gitu. Jadi seenggak-enggaknya kalaupun ini bernilai false, maka sudah ada looping yang pertama gitu ya. Karena kode ini akan dijalankan duluan. Kode ini akan dijalankan duluan. Blok kode ini harus dijalankan duluan. Lalu apabila while-nya true, maka jalankan lagi blok kodenya gitu. Tapi kalau misalnya blok kode ini maksudnya while ini bernilai false, maka kita sudah menjalankan kode ini. Berbeda dengan yang atas ini. Kalau yang atas ini dia akan dijalankan apabila kondisi while-nya bernilai true, kayak gitu. Bedanya sih di situ aja sih. Oke, selanjutnya adalah mengenai for each ya, for each. For each ini apa? Jadi biasanya for each ini dirancangnya khusus untuk memudahkan iterasi looping melalui elemen-elemen dari array atau objek. Jadi array itu pasti punya indeks ya. Indeks array itu ada tipe yang indeks, ada yang asosiatif ya, ada juga yang multidimensi. Array indeks itu semua array itu array ya pokoknya. Itu bisa dilakukan dengan looping ya. Contohnya adalah seperti ini, for each array as value gitu. Kita coba di sini kita punya array. Kita buat di sini array kita array atau kita coba data ya. Datanya adalah melon ya. Melon, anggur, jeruk, apel ya, seperti ini ya datanya ya. Kita punya data seperti ini ya, bentuknya array. Tentunya array yang seperti kita sudah bahas kemarin, dia punya indeks ya. Array 0, ini indeks ke-1, ini indeks kedua, ini ketiga, 0, 1, 2, 3 ya. Mulainya dari 0 ya. Lalu kita ingin menggunakan for each di sini. Kita coba for each. For each di sini data, lalu kita value ya. Nah, kita coba buat echo aku adalah buah value ya, seperti ini. Maka kalau kita save, lalu kita cek di sini di browser, hasilnya seperti ini. Aku adalah buah melon, buah anggur, buah jeruk ya, seperti itu. Jadi dia akan mengambil yang akan dibatasi oleh koma ini gitu di dalam array itu ya. Artinya ada 4 data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat. For each data as value. Berarti data pertama ini nanti akan hasilnya itu aku adalah buah melon. Lalu data kedua ya, aku adalah buah anggur ya. Sesuai dengan ini ya. Oke ya, selanjutnya itu kita coba dengan array apa lagi ya? Nah, kita coba dengan data 2 ya. Nama Anggun. Usia 20.
Kalau kita punya data-data seperti ini, kira-kira bagaimana ya kita menuliskannya gitu ya. Kita coba for each data 2. Ini kita tutup dulu. As value. Coba seperti ini. Aku adalah buah anggun 20 katanya. Jadi yang diambil tetap yang value yang ini ya. Value yang ini yang akan diambil. Jadi tetap bisa diulang, hanya saja emang kurang tepat sih. Untuk perulangan dalam bentuk array asosiatif, ini kurang tepat ya. Dan ini pun kita bisa mengambil key-nya ya, kuncinya gitu. Key-nya. Kita bisa ambil key-nya. Coba kita lihat hasilnya apa. Nah, ini. Key-nya itu adalah ininya ya berarti ya. Mungkin bisa jadi seperti ini. Halo. Nama saya. Nah, seperti ini ya. Jadi halo, nama saya Anggun. Halo, usia saya 20 gitu ya. Mungkin seperti itu baiknya. Nah, sama saja sebetulnya untuk penggunaannya bisa menggunakan yang seperti tadi ya, yang ini. Semua jenis array bisa menggunakan for each ini ya. Jadi sederhananya seperti itu sih untuk perulangan ya. Oke ya, yang ini adalah perulangan for each. Lantas bagaimana kita memanipulasi perulangan? Kita bisa nggak sih memanipulasi perulangan? Artinya apa? Artinya kita bisa tidak sih stop perulangan itu kalau kita sudah, misalnya kita ingin dari 5 data ini kita tampilkan 3 data aja, bisa nggak sih gitu? Atau ada tadi ada 6 data gitu ya. Ada 4 data ya tadi ya. Ada melon, anggur, jeruk, apel. Tapi saya ingin mengulang sampai 2 data aja, bisa nggak sih gitu? Ya jawabannya itu bisa. Kita ada namanya kontrol perulangan ya. Jadi di sini yang digunakan biasanya ada break, ada continue. Break itu digunakan untuk menghentikan seluruh perulangan secara paksa ya, meskipun kondisi perulangan masih bernilai true. Jadi itu tadi, ketika kita ingin kondisinya memang mungkin sudah sampai segitu saja gitu, tidak perlu lagi diulang, maka kita bisa pakai break. Walaupun sebetulnya kalau mau diulang pun hasilnya terus gitu, bisa terus diulang kayak gitu ya. Lalu ada continue. Continue itu digunakan untuk melewati sisa blok pada iterasi saat ini dan langsung melanjutkan ke iterasi berikutnya ya. Jadi misalnya gini, saya ingin mengulang dari yang pertama ini ya, melon, anggur, jeruk, apel. Saya ingin skip anggur nih, bisa gitu kan. Jadi saya ingin skip anggur bisa. Jadi ya nanti tampilannya hanya melon, jeruk, apel kayak gitu. Itu bisa kita lakukan dengan continue tadi. Kalau break itu yaitu menghentikan perulangannya, cukup sampai misalnya 2 saja yang diulang. Kalau continue itu men-skip ya, skip perulangan pada iterasi tertentu gitu. Ya, digunakan untuk melewati sisa blok pada kode iterasi saat ini dan langsung melanjutkan ke iterasi berikutnya kayak gitu ya. Oke ya, kita coba ya untuk melakukan dua kontrol perulangan ini. Kita coba copy yang mudah saja yang ini. Nah ya, ini hasilnya kan tadi kita sudah dapatkan seperti ini ya. Buah melon, anggur, jeruk, apel. Nah, saya ingin hanya menampilkan 2 saja, melon dan anggur. Jeruk apelnya tidak ingin saya tampilkan. Maka saya perlu namanya di sini adalah key. Key yang tadi itu kan adalah yang ini ya. Sementara kalau untuk pada kasus array index, key itu yaitu 0, 1, 2, 3 itunya ya. Jadi indeksnya gitu. Tapi kalau untuk array asosiatif, key itu ya ininya nih.
Nah, kita udah punya key-nya 0, 1, 2, 3. 0 itu melon, 1 itu anggur, 2 itu jeruk, 3 itu apel. Kita ingin hilangkan jeruk dan apel. Berarti kita buat di sini if key-nya sama dengan 2, maka break 0, 1, 2. Oh, enggak 2, tapi 1. Ya. Key-nya sama dengan 1, maka kita break. Kita coba refresh. Nah, jadi kita ketika posisi key-nya itu 1, kita break ya. Oke, kita artikan dulu. Yang pertama 0 ya, 0. 0 adalah melon, maka kita 0 ke sini. Maka tampilkan melon ya. Lalu masuk ke kondisi ini, oh ini tidak sesuai. Tidak sesuai. Karena 0 itu tidak sama dengan 1 ya. 0 itu bukan 1 gitu. Jadi ini kan harusnya 0 sama dengan 1, maka ini hasilnya false ya. Maka lanjut ke perulangan berikutnya, karena ini tidak tereksekusi, tidak akan dieksekusi ini. Gitu. Maka lanjut ke anggur. Anggur masuk ke sini, aku adalah buah anggur. Oke ya, anggur itu key-nya 1 ya. Dia masuk ke sini, aku adalah buah anggur. Lalu turun ke bawah, ke line 23. 1 sama dengan 1. Wah, 1 ini sama dengan 1 nih. Ini artinya true ya. Maka ketika true, kondisinya maka akan mengeksekusi line nomor 24 ini. Line 24 ini akan dieksekusi di sini. Ya, dieksekusinya break ya. Berarti hanya menampilkan 2 saja tadi, yaitu yang pertama adalah melon, yang kedua anggur ya. Anggur itu tetap di bawah meskipun ininya true 1 karena dia pertama kali dieksekusi di sini. Nah, oke, kita ubah kode ini menjadi di atas. Kalau kode ini berada di atas ini, maka harusnya si anggur ini tidak akan dieksekusi. Karena yang pertama adalah pengecekan key-nya dulu di sini ya. Key-nya dulu. Sedangkan anggur itu key-nya 1 dan 1 sama dengan 1 maka langsung di break. Ketika sudah di break, ini tidak akan dieksekusi dan akan dihentikan prosesnya. Sehingga kalau kodenya seperti ini, hasilnya ya melon saja. Tapi kalau kita balik kodenya, dia key-nya ada di bawah, ya hasilnya nanti akan tampil anggur. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah continue. Continue ya, continue tadi. Digunakan untuk melewati sisa blok. Oke ya. Saya ingin dari kode-kode ini, melon, anggur, jeruk, apel, saya ingin apa ya? Skip yang jeruk gitu ya. Saya tidak suka jeruk, jadi jeruk kita skip saja gitu. Bagaimana kodenya? Nah, di sini kita masukkan jeruk itu key-nya ke berapa? Nah, kalau seperti itu berarti key-nya itu adalah kita coba di atas saja biar mudah ya. Kita ubah di atas. Key jeruk adalah 0, 1, 2. 2. Berarti kalau 2 kita continue. Continue ya. Jadi kalau jeruk kita continue ke perulangan selanjutnya yaitu nanti apel. Sehingga hasilnya coba kita save, lalu kita buka browser, melon, anggur, dan apel ya. Seperti itu ya. Jadi jeruk tidak dibawa. Tapi kalau kita buka ini, maka hasilnya semuanya ada. Seperti itu ya. Jadi iterasi atau perulangan itu bisa dikontrol oleh kita ya. Kita ingin tampilkan yang mana aja, atau ingin skip yang mana aja gitu, atau ingin ngebreak gitu kalau kita sudah tidak ada kepentingan lagi gitu untuk mengulang. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja untuk pemahaman mengenai struktur perulangan ya. Selanjutnya saya ada tugas untuk teman-teman di sini. Tugasnya itu yang di gambar hitam ini ya, yaitu tampilkan output seperti di bawah ini dengan menggunakan salah satu perulangan yang telah dipelajari ya. Jadi saya ingin dari nama-nama ini, saya ingin kita tuh hanya nge-looping tapi menampilkan outputnya itu nama Ilham Maulana dalam kurung 25003
tutup kurung berumur 21 tahun. Saya ingin tampilannya seperti itu. Dan yang kedua, saya ingin tampilannya itu, yang pertama itu ada nama Ilham Maulana, lalu yang keduanya setelah Ilham itu adalah nama Indasari gitu ya. Kayak gitu ya. Ilham dan Indasari ini dekat ya di sini ya. Jadi ini prosesnya proses looping saja normal seperti biasa ya. Pokoknya kalau teman-teman bisa nge-looping awal dulu ya, menghasilkan nama-nama ini, Ahmad Zaki, Farel, Ilham, Dasari, lalu Reza Palevi. Artinya teman-teman sudah paham looping. Tapi saya ingin teman-teman hanya menampilkan dua nama ini saja gitu dari looping yang ada 5 tadi, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Mungkin itu tugasnya mudah sekali sih kalau misalnya teman-teman membaca atau melihat lagi tutorial yang tadi saya sudah jelaskan di video yang tadi ya, di slide yang sudah saya jelaskan. Ya, lalu di sini adalah tugasnya itu selesaikan tugas pada sintak PHP tersebut, lalu tulis kembali pada kertas atau laptop. Jadi buat teman-teman yang sudah punya laptop bisa lewat VS Code-nya yang menjelaskannya, atau bisa on cam screen atau apa gitu ya, share screen apa namanya, record screen atau apa ya. Tapi kalau buat teman-teman yang belum ada laptop, bisa menggunakan kertas untuk menuliskannya dan presentasikan ya sintak yang sudah ditulis dalam bentuk video in frame. Jadi presentasikan kenapa gitu, kenapa nih saya menuliskannya seperti ini gitu, kasih tahu ke kita semua. Saya ini kenapa menuliskannya menjadi misalnya do while, saya menggunakan do while bla 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 gitu. Itu kasih tahu ke kita semua kayak gimana. Lalu durasi minimal 5 menit, lalu unggah ke LinkedIn masing-masing ya. Tugas dikumpulkan dalam bentuk tautan di Google Classroom paling lambat 1 pekan atau sebelum pertemuan selanjutnya. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kelima ini ya, mengenai struktur perulangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada salah kata saya juga mohon dimaafkan. Apabila teman-teman masih bingung, mungkin bisa mencari di referensi lainnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.